Baik, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan video pembelajaran, video pendukung ya untuk praktikum mata kuliah IoT di pertemuan yang keempat, yaitu terkait dengan LED atau akronim dari Light Emitting Diode ya. Nah, sebelum mulai praktikum ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya. Ini langsung aja lihat di job sheet-nya. Nanti rencananya ketika rekan-rekan belajar ini, rekan-rekan bisa menjelaskan tentang digital right gitu ya. Digital right itu apa, kemudian bisa mengimplementasikan coding atau membuat program menggunakan LED, kemudian untuk pengembangannya seperti apa, dan bisa membedakan antara LED anode dan katode gitu ya. Nah, sebenarnya teori singkatnya di sini microcontroller kan kita di pertemuan yang kedua sudah disampaikan bahwa microcontroller itu adalah suatu chip ya, berupa IC yang bisa menerima sinyal input output, kemudian mengolahnya memberikan sinyal output ya sesuai dengan program yang diisikan, diupload di dalamnya. Nah, kemudian ini adalah blok diagramnya ya. Saya tidak akan membahas lebih detail lagi. Nah, kemudian ini contohnya, ada di sini ada Arduino Uno, kemudian ada Node MCU. Nah, Node MCU ini yang kita gunakan ya, yaitu SP8266. Nah, kemudian sebelum kita membuat program, tentunya kita harus tahu dan paham gimana nanti meletakkan atau menggunakan pin-pin yang ada di dalam Arduino ESP8266 yang kita miliki ya. Di sini ada label-labelnya ya, D0, D1, D2 dan seterusnya. Kemudian di sebelah ini juga ada. Nah, nanti kita akan mencoba menggunakan menggunakan pin-pin ini. Jadi ketika kita mendefinisikan D0, D1, D2 gitu ya di coding kita, berarti nanti dia akan mengakses di GPIO. Misalkan di sini kalau D0 itu 16 gitu. Nah, ini D0, D1, D2 itu adalah labelnya. Oke. Kemudian ini yang ada yang versi Lolin seperti ini, hampir mirip ya. Ada yang Amiga, ini yang Lolin seperti ini, ada yang versi Amiga. Kebetulan saya menggunakan yang versi Amiga. Nah, sebenarnya LED itu apa sih? LED ini ya sumber cahaya, semikonduktor yang memancarkan cahaya ketika dialiri arus listrik ya. Nanti kalau misalkan ada arus listrik, dia akan nyala gitu. Nah, pada umumnya LED ini dia ada yang dia satu warna, kemudian ada yang dia 3 warna atau sering disebut dengan LED RGB. Nah, saya berpesan ke rekan-rekan dulu untuk membeli yang RGB. Nah, yang satu warna ini ya misalkan red aja, green aja, blue aja. Nah, untuk yang LED ini dia itu memiliki kaki ya. Dia memiliki kaki di mana kakinya ini ada 4. Kaki yang panjang ini adalah bagian ground atau tegangannya itu ya. Nanti tergantung jenis LED RGB-nya. Nah, sedangkan yang pinggir ini, yang atas ini warna red atau merah. Kemudian yang sampingnya yang ini adalah green, kemudian yang pinggir yang ini adalah warna
blue gitu. Nah, ketika kita menggunakan keunggulan dari RGB ini, ketika kita ingin mengkombinasikan warnanya, nanti dia bisa ini ya, bisa warnanya campur-campuran gitu ya. Misalkan ketika kita menggabungkan warna hijau dan merah, maka dia akan menghasilkan warna kuning. Kemudian kita ingin menggabungkan warna merah dan biru, dia akan menjadi warna ungu. Artinya kita akan bisa melakukan banyak kombinasi. Nah, ini LED RGB ini ada dua ya. Ada dua, ada yang katode dan anode. Ini cukup tahu aja karena nanti ini terkait dengan wiringnya sih sebenarnya. Nah, yang membedakan apa? Nah, ketika katode itu berarti nanti ujung pin yang paling panjang itu negatif, gitu ya, negatif. Kemudian kemudian untuk yang anode ini positif. Positif maksudnya apa? Positif berarti ini nanti ini yang dihubungkan ke sumber tegangan yang ada di Arduino di ESP38266 kita, misalkan di VIN atau di 3,3 volt. Kalau yang ini, yang min ini berarti ya dia ada dihubungkan ke ground. Oke. Kemudian ya oke, kita akan mencoba praktikum ya, dimana kita akan melakukan praktikum menggunakan LED yang kita miliki. Nanti teman-teman harus ada node MCU sudah, RGB-nya cuma cukup satu aja. Nah, kemudian juga ada resistor ya. Resistor ini sebenarnya opsional sih, gitu ya. Opsional artinya ada ya, syukur, kalau enggak ya enggak masalah. Kemudian kabel juga ini male to male biar nanti menghubungkan antara pin LED dan pin yang ada di Arduino gitu. Nah, kemudian jangan lupa ini nanti kita dan seterusnya akan menggunakan software Visual Studio Code. Di video yang sebelumnya saya sudah membuat gimana cara menjalankan program di sana, instalasinya, software-software apa yang dibutuhkan gitu. Nah, selanjutnya kita coba ini ya, kita coba lihat rangkaiannya seperti apa. Misalkan oke, ini saya buka dulu aplikasi FreeSync-nya. Oke. Karena ini penting ya di sini. Nah, jadi di sini ada dua mode saya. Jadi ada dua mode. Yang pertama itu tanpa resistor. Kemudian yang selanjutnya itu dengan resistor. Sebenarnya resistor itu untuk apa? Nah, resistor ini sebenarnya untuk menyeimbangkan tegangan. Karena khawatirnya nanti kalau tegangannya terlalu tinggi, LED-nya akan mati atau akan merusak atau menyebabkan ini ya, putus ya LED-nya. Itu kira-kira. Nah, kemudian misalkan ada pertanyaan, gimana caranya membedakan antara LED anode dan LED katode? Kalau misalkan tanpa menggunakan kode itu mudah ya. Itu bisa menggunakan multimeter gitu ya, multimeter nanti sama kayak ketika kita mencari arus ya. Tapi kalau yang ini dia simbolnya adalah ohm gitu ya, tegangan, resistansi gitu ya, ohm. Oke, nah oke, ini udah terbuka untuk ininya. Ini saya coba buka. Nah, ini yang menggunakan resistor. Nah, ini kira-kira tampilannya seperti ini. Untuk ininya, untuk apa? Untuk FreeSync-nya. Nah, di sini
Di sini nanti kita butuh resistor ya. Nah, berarti yang ini, kalau ini berarti dia yang anode karena dia yang punya tegangan ya. Nah, kita hubungkan ke 3,3 volt. 3,3. Boleh sih menggunakan 5 volt juga nggak masalah sebenarnya. Nah, maksudnya ini kalau misalkan ini dia jenisnya katode berarti nanti dia dihubungkan ke ground. Nah, merah ini di pin ke 5, kemudian yang D6, kemudian ke D7 itu untuk warna biru ya, sesuai dengan ininya, sesuai dengan warna kabelnya itu. Nah, apakah harus di pin nomor 567 di PIO-nya? Enggak juga. Kita lihat di sini. Di sini artinya silakan cari saja yang input outputnya itu statusnya oke ya. Yang mudah kan itu. Kalau misalnya statusnya oke berarti nanti bisa digunakan. Misalkan 367 ini kan oke semua. Nanti ini kita gunakan. Misalkan saya menggunakan D1, D2, D1, 2, 3 gitu misalkan. Ya nggak masalah sih sebenarnya. Oke, kira-kira seperti itu untuk pemilihan pinnya. Kemudian itu untuk yang resistor ya. Nah, untuk resistor pemasangannya seperti ini dia. Jadi arusnya itu dari Arduino ini dia dilarikan dulu ke resistor baru ke resistornya. Kemudian kalau untuk yang tanpa resistor sih di ini aja, dihilangkan aja resistornya. Ini yang tanpa resistor. Nah, yang tanpa resistor seperti ini, hampir mirip sih. Yang penting dihilangkan resistor, tapi ini langsung dihubungkan ke LED-nya. Oke. Teman-teman nanti bisa mencobanya ya. Biar nanti lebih paham. Oke. Kemudian ini saya tutup ya. Saya tutup bridging-nya. Selanjutnya kalau sudah tahu, nah ini juga ada penjelasannya di sini. D5 itu red, D6 itu green, kemudian fin yang ini tergantung nanti ininya, tergantung dia jenis LED-nya, katode apa anode. Kalau anode berarti nanti di fin. Sorry, ya. Berarti kalau misalkan untuk yang katode berarti nanti di ground. Oke, nah selanjutnya kita buat sebuah kode program ya, menggunakan Visual Studio Code. Oke, ini berarti masuk ke ini ya, seperti biasa masuk ke ini, masuk ke Visual Studio. Kemudian ini ada ikon seperti ini, diklik aja. Oke, selanjutnya kita buat project baru. Oke, berarti new project, kemudian misalkan kita isikan vs misalkan job C2, bautnya jangan lupa, bautnya itu ketikkan aja ESP8266. Nah, ini kita pilih yang ini ya, ekspresif ESP86 ESP12E. Nah, frameworknya tetap ya Arduino. Nah, kita lokasinya terserah nanti. Kalau default berarti nanti dia akan di default penyimpanan projectnya di my document kalau nggak salah. Nah, kalau ingin diarahkan ke yang lain ya diarahkan saja. Itu misalkan saya di tempat yang lain itu saran. Oke, misalkan saya masukkan di sini ya. Oke, kalau sudah nanti job C2 misalkan, kalau sudah nanti di oke. Oke, karena saya sudah membuat project tersebut, saya akan open project aja lah. Open project, kemudian pengajaran kuliah IoT bridging,
IoT, kemudian kode, job sheet 2, program 1, open. Nah, open. Oke. Nah, ini kalau sudah di open kira-kira seperti ini source-nya. Oh, ya. Nah, yang pertama kita definisikan dulu untuk ininya ya, LED-nya. Sebenarnya nggak seperti ini pun nggak masalah sih. Kalau saya lihat di sini tuh sudah ada nih. Misalkan pin mode, kita tanpa mengikuti yang itu ya. Pin mode ini masih loading sebentar. Nah, pin mode misalkan D5. Oke, nah ini sebenarnya sudah ada nih pin-pinnya ini kan D0. Nah, artinya sudah dibuat sama Visual Studio Code. Nah, ini nilai hexa ya. Sorry, ini karakter. Ini kalau di hexa harusnya nanti 16 pinnya. Itu misalkan D4 kemarin untuk ini ya, untuk default LED. Nah, ini ada di GPIO 2 nih contohnya. Kayak gitu. Saya sih, nah artinya terserah mau menggunakan pin deklarasi seperti ini atau langsung juga nggak masalah karena sudah dibuatkan variabelnya. Oke, nah silakan buat kode program seperti yang ada di job sheet ya. Di sini definisikan seperti ini, kemudian sebagian setupnya, finalisasi, kemudian ada buat metode namanya ini, namanya RGB. Buat metodenya selanjutnya nanti akan dijalankan misalkan sudah, saya akan coba langsung menjalankan ya seperti biasa, langsung diupload aja, klik upload ini atau menggunakan yang di sini command palette, kemudian diketik upload. Nah, ini misalkan command palette sama saja. Nah, dia akan ini. Nah, dia akan melakukan compiling. Oke, ini lumayan ya, sama sih, lama sih. Tapi saya sih lebih menarik ini sekali lagi daripada menggunakan Arduino IDE. Oke. Dia compiling dulu. Oke, sebenarnya standar ininya sama kayak kemarin ya, tapi kalau ini dia lebih lebih menarik sih dari si tampilan. Nah, dia sudah selesai ini compile, kemudian dia akan mengupload ke board kita. Nah, ini seperti ini prosesnya. Oke, dipastikan juga untuk untuk kontrolernya sudah ini ya, sudah nancep di laptop atau PC. Nah, kemudian kita lihat serial monitornya seperti apa. Nah, dia sudah nih ya, bisa untuk program LED merah nyala, hijau, biru nyala. Kalau kita lihat harusnya hasilnya sudah ini, asalkan wiringnya sudah sesuai, dia akan menyala. Nah, itu adalah contoh program yang pertama. Kemudian untuk dia akan, ketika dijalankan dia akan akan menyala bergantian dengan jeda 1 detik. Nah, kemudian untuk proyek yang selanjutnya itu membuat
SOS lah ya, tanda bahaya ini. Ini silakan langkahnya sama seperti pada langkah sebelumnya, tapi nanti kita modifikasi sedikit gitu ya. Kita modifikasi sedikit untuk ininya, untuk kode programnya. Oke, mungkin untuk praktikum kira-kira seperti itu. Nanti tolong dilakukan apa yang ada di job sheet. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan untuk menyampaikan. Insya Allah nanti akan coba saya bantu untuk troubleshooting ya, kalau misalkan ada kendala. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Selamat menonton. Saya Akira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.